Banyak orang menyangka bahwa hidup para milioner terkenal dan terkaya di dunia sangatlah praktis. Segala hal remeh seperti mencuci piring akan dikerjakan oleh pembantu dan sisa waktunya mereka bisa gunakan untuk leyeh-leyeh. Namun hal ini tidak berlaku pada dua orang terkaya di dunia, yaitu pendiri Amazon, Jeff Bezos, dan pendiri Microsoft, Bill Gates, yang mengaku gemar mencuci piring makan sendiri usai menghabiskan hidangan di rumah mereka. Nah, contoh di atas mematahkan anggapan bahwa beres-beres identik dengan pekerjaan rendahan yang tidak intelek. Pekerjaan ini hanya layak dilakukan oleh pembantu rumah tangga atau cleaning service yang sering dipandang sebelah mata. Ini salah besar. Nah, kita akan bahas tentang kesalahpahaman tentang beres-beres ini. Kita sudah membahas kesalahpahaman yang pertama dan kita masuk ke kesalahpahaman yang kedua. Kita akan bahas beberapa kesalahpahaman, totalnya ada 7. Tetap bersama kami di podcast Misi Menjinakkan Sapi, keajaiban seni beres-beres Jepang yang mengubah hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di serial podcast Misi Menjinakkan Sapi, keajaiban seni beres-beres Jepang yang mengubah hidup. Kita akan kembali membahas tentang kesalahpahaman tentang beres-beres. Kesalahpahaman beres-beres yang pertama dulu di podcast sebelumnya, yaitu adalah menganggap bahwa benda mati itu adalah mati, padahal benda mati itu punya energi, bahkan punya jiwa. Nah, yang kedua ini, kesalahpahaman yang kedua adalah beres-beres itu kerjaan rendahan. Itu salah besar. Karena di cerita barusan, ternyata orang-orang besar dan orang-orang terkaya di dunia mereka beres-beres sendiri. Nah, beres-beres adalah pekerjaan yang mulia. Bahkan bisa dianggap sebagai aktivitas yang sangat spiritual. Kenapa? Karena saat beres-beres sebetulnya kita sedang berdialog dengan diri kita. Karena saat beres-beres kita harus berjuang melawan kemalasan. Saat beres-beres kita melawan keinginan untuk menimbun barang dan enggan mengikhlaskan barang-barang yang harusnya kita buang. Bahkan manusia mulia yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan aktivitas beres-beres sendiri. Dia menjahit pakaian dan memperbaiki sandalnya dengan tangannya sendiri. Beliau mengerjakan tugas-tugas rumah. Jadi, jika mau jadi orang-orang yang mulia, maka kita harus beres-beres. Seperti Nabi Muhammad. Mau jadi orang terkaya di dunia seperti Bill Gates dan Jeff Bezos, beres-beres juga. Ya, jadi beres-beres bukanlah pekerjaan rendahan, tetapi pekerjaan mulia yang dilakukan oleh orang-orang mulia. Oke, itulah kesalahpahaman yang kedua. Jadi kesimpulannya, beres-beres itu kerjaan rendahan? Salah. Beres-beres itu pekerjaan mulia? Benar. Beres-beres itu hanya pekerjaan fisik? Salah. Beres-beres juga adalah kegiatan spiritual? Benar. Nah, itu adalah kesalahpahaman yang kedua. Kita langsung masuk ke kesalahpahaman yang ketiga. Apakah orang yang berpengalaman beres-beres itu lebih lihai berbenah? Jawabannya tidak. Murid saya 20%-nya adalah perempuan 50 tahunan. Sedangkan mayoritas dari mereka sudah menjadi ibu rumah tangga selama 30 tahun. Mereka adalah veteran dalam mengurus rumah. Namun, apakah mereka lebih lihai mengurus rumah dibanding usia 20-an? Justru sebaliknya. Saking lamanya mempraktikkan pendekatan-pendekatan konvensional yang keliru, para ibu rumah tangga itu malah kewalahan karena rumah mereka kepenuhan barang yang tidak perlu. Dikutip dari buku Marie Kondo halaman 3. Nah, ini dari cerita ini kita mengangkat tentang kesalahpahaman nomor 3, yaitu beres-beres itu nggak usah dipelajari. Padahal beres-beres itu harus dipelajari. Buktinya
orang-orang yang tidak mempelajari beres-beres hanya mengandalkan pada pengalaman, ternyata malah pengalaman yang menjebak dan salah. Karena beres-beres ini dianggap pekerjaan yang biasa, yang tidak penting, maka kita salah kaprah menganggap bahwa aktivitas ini bisa dilakukan tanpa harus dipelajari. Padahal kita paham bahwa betapa mulia dan rumit pekerjaan ini jika tanpa ilmu. Maka sebetulnya metode dan latihan khusus untuk menguasainya. Jadi kita perlu metode dan latihan khusus untuk menguasainya. Beres-beres adalah sebuah seni, seperti juga seni melukis, seni musik. Ada ilmunya, ada polanya, ada rumusnya. Kita tidak bisa menguasainya tanpa mempelajarinya. Nah, itu kesalahpahaman yang ketiga. Beres-beres itu nggak usah dipelajari, salah besar. Beres-beres itu seni yang harus dipelajari, benar. Semakin berpengalaman, semakin jago beres-beres, belum tentu. Pengalaman kadang menyesatkan, perlu pengetahuan tentang beres-beres, itu yang benar. Nah, itu kesalahpahaman nomor 3. Sekarang masuk kesalahpahaman nomor 4. Pernahkah Anda berkata di dalam hati bahwa aku tidak piawai berbenah? Percuma, aku pada dasarnya bukan orang yang rapi. Banyak yang bertahun-tahun berpandangan negatif terhadap dirinya. Tetapi pandangan itu kontan tersapu bersih saat mereka sudah mengalami langsung proses beres-beres dan merasakan hasilnya. Dikutip dari buku Marie Kondo halaman 23. Nah, ini dia perasaan bahwa saya bukan orang yang rajin, percuma beres-beres, itu adalah kesalahpahaman yang besar. Jadi, kesalahpahaman nomor 4 ini adalah saya malas, beres-beres itu cuma untuk yang rajin. Jadi, ini adalah salah besar. Betulkah beres-beres itu cuma yang rajin? Betulkah yang malas tidak bisa beres-beres? Salah besar. Tak peduli baik rajin maupun malas, dalam lubuk hati yang terdalam semua orang mendambakan suasana yang rapi. Betul tidak? Rapi, damai, dan nyaman. Untuk mencapainya, perlu memaksakan diri untuk membereskan barang-barang untuk mendapatkan suasana yang didambakan. Dengan metode yang tepat, orang yang malas sekalipun bisa mendapatkan haknya untuk hidup dalam suasana rapi dan nyaman. Orang-orang yang aslinya pemalas atau berantakan sekalipun, orang-orang yang ceroboh menahun atau sibuk sekalipun bisa belajar berbenah dengan benar jika menggunakan metode KonMari ini. Begitu kata Marie Kondo di halaman 56. Nah, itulah kesalahpahaman nomor 4, yaitu beres-beres itu bakat bawaan. Salah. Semua orang bisa mempelajari seni beres-beres. Benar. Beres-beres itu hanya untuk yang rajin. Salah. Semua orang membutuhkan suasana beres, termasuk orang yang malas. Betul. Nah, itulah beberapa kesalahpahaman. Kita sudah membahas 4 kesalahpahaman. Dan kita akan bahas kesalahpahaman nomor 5, 6, dan 7 di podcast berikutnya. Tetap bersama kami di serial podcast Misi Menjinakkan Sapi, Keajaiban Seni Beres-beres Jepang yang Mengubah Hidup.